Halo Jenius, balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 3 mata pelajaran PPKN. Yang akan kita bahas untuk latihan soalnya yaitu per tema ya. Jadi, kita akan bahas tentang tema 5 terlebih dahulu yang membahas tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Langsung aja kita soal yang pertama. Makanan khas Bali yang terkenal adalah A. Gudeg, B. Rendang, C. Sate lilit, D. Semur. Nah, makanan khas Bali yang terkenal apa ya? Kalau yang A, gudeg itu dari Yogyakarta. Kalau rendang, ya dari Sumatera Barat ya. Sate lilit, ya ini dari Bali. Kalau semur, ini dari Indonesia. Memang terkenal semua daerah di Indonesia bisa memasak semur. Jadi yang terkenalnya adalah ya dari Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah yang sate lilit ya, yang dari Bali. Oke, kita next ke soal yang nomor 2. Suku bangsa Indonesia sangat beragam. Salah satu contoh suku yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ialah A. Suku Melayu, B. Suku Lampung, C. Suku Bali, D. Suku Jawa. Ya, daerah istimewa Yogyakarta dia berasal dari suku Jawa ya, karena daerahnya itu berada di Pulau Jawa. Kalau suku Melayu itu daerahnya yang berada di pesisir pantai Melayu. Jadi dia itu biasanya di daerah Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia. Malaysia itu sukunya juga Melayu, jadi rasnya ada sedikit kesamaan dengan daerah Sumatera. Kalau suku Lampung berdasarkan kata Lampung, Lampung juga dari suku Sumatera ya, di daerah Sumatera ya. Kalau suku Bali itu ya di daerah Bali. Kalau Jawa, nah daerah istimewa Yogyakarta itu dari Jawa, khususnya Jawa Tengah. Nah jadi jawabannya adalah yang D, suku Jawa. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Tindakan yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman adalah A. Egois, B. Berkelahi sesama teman, C. Toleransi antar sesama teman, D. Tumbuhnya sikap tinggi hati. Nah, di sini kata kuncinya adalah menggambarkan bersatu dalam keberagaman. Keberagaman ini sama aja perbedaan. Jadi, ketika ada perbedaan, kita tetap bersatu. Nah, tindakan yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman itu apa ya? Kalau egois itu mementingkan diri sendiri. Nah, apakah mementingkan diri sendiri itu salah satu tindakan bersatu dalam keberagaman? Tidak ya, karena dia memaksakan kehendak. Jadi, semisal dalam suatu pertemuan pendapatnya harus diterima. Nah, itu tidak boleh ya. Itu yang dinamakan egois, mementingkan diri sendiri. Yang ke B, berkelahi sesama teman. Nah, berkelahi aja itu nggak boleh dan itu bukan menggambarkan bersatu dalam keberagaman. Jadi ini bukan. Yang C, toleransi antar sesama teman. Nah, toleransi itu dia menghargai atau menghormati setiap perbedaan. Nah, ini yang termasuk tindakan yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman. Kalau tumbuhnya sikap tinggi hati, kalau tinggi hati dia sombong. Nah, ini bukan perilaku yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, toleransi antar sesama teman. Oke, langsung aja kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Salah satu manfaat dari sikap membantu sesama teman adalah kecuali A. Pekerjaan cepat selesai, B. Mempererat tali persaudaraan, C. Pekerjaan menjadi lebih ringan, D. Berselisih dengan teman.
Nah, jadi salah satu manfaat sikap membantu sesama teman itu adalah ternyata di soal ada kata kecuali. Jadi, yang bukan manfaat dari sikap membantu. Yang bukan ya, berarti yang bukan. Kalau pekerjaan cepat selesai, ini benar. Ini adalah manfaat dari sikap membantu sesama teman. Mempererat tali persaudaraan juga benar manfaatnya. Pekerjaan menjadi lebih ringan, itu juga benar. Kalau berselisih dengan teman, nah ini adalah yang bukan manfaat dari membantu sesama teman. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, soal nomor 5. Suku Bugis berasal dari daerah A. Aceh, B. Kalimantan, C. Sulawesi, D. Irian Jaya. Suku Bugis itu dari Sulawesi ya. Jadi kalau ada soal tentang suku Bugis itu berasal dari Sulawesi. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Contoh tindakan yang dapat dilakukan saat melakukan kerja bakti, kecuali A. Menonton TV bersama teman, B. Membersihkan saluran air dan bantaran sungai, C. Menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, D. Membersihkan sampah di jalan desa. Nah, di sini contoh tindakan yang dapat dilakukan saat melakukan kerja bakti, kecuali berarti yang bukan tindakan saat melakukan kerja bakti. Yang paling benar adalah yang A ya, karena yang B, C, dan D ini adalah contoh yang tepat yang dilakukan saat melakukan kerja bakti. Oke, langsung aja kita ke soal berikutnya. Selain menjadikan lingkungan bersih dari sampah, manfaat kerja bakti ialah A. Mengotori lingkungan, B. Membuat orang malas, C. Membuat badan menjadi capek, D. Menjaga kekompakan antar warga. Jadi di sini udah jelas nih manfaat kerja bakti. Kalau mengotori lingkungan justru tidak ya, justru membersihkan lingkungan. Yang B. Membuat orang malas, ini tidak tepat ya, karena kerja bakti itu adalah justru membuat orang menjadi lebih rajin. Kalau membuat badan menjadi capek, karena kerja bakti itu adalah kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama, jadi bukan dilakukan sendiri aja, jadi badan tidak capek karena dilakukannya bersama-sama. Jadi pekerjaan lebih ringan dan mudah. Yang B dan C itu salah ya. Jadi yang benar adalah menjaga kekompakan antar warga. Soal nomor 8. Mempererat tali persaudaraan antar sesama. Salah satu kewajiban dalam bermain adalah A. Bermain setiap saat, B. Apabila pergi bermain harus pamit kepada orang tua, C. Bermain sampai larut senja, D. Bermain tanpa pamit kepada orang tua. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan saat bermain. Kalau bermain setiap saat itu tidak ya, karena bermain itu ada batasnya. Lalu apabila pergi bermain harus pamit kepada orang tua. Nah, ini benar. Jadi ketika kita mau bermain harus pamit dulu supaya orang tua tahu kalau kita sedang bermain. Kalau yang C, bermain sampai larut senja, ini juga tidak baik dan tidak boleh. Jadi kalau bermain itu harus ada waktunya, jangan sampai larut senja. Oke, yang D, bermain tanpa pamit kepada orang tua juga salah. Jadi yang benar adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Salah satu kewajiban sebagai anak di lingkungan rumah ialah A. Meminta uang, B. Tidak membantu orang tua, C. Mematuhi perintah dari orang tua, D. Pergi bermain. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak di lingkungan rumah adalah meminta uang. Justru kalau kita sudah rajin dan mengerjakan kewajiban yang kita lakukan, kita tidak perlu meminta uang. Orang tua sudah mengerti, justru kita yang diberikan uang. Seperti itu ya. Kalau yang B, tidak membantu orang tua. Nah, ini tidak dianjurkan. Kita harus membantu orang tua ketika di rumah. Misal, bersih-bersih rumah, membereskan tempat tidur, menyapu lantai. Kayak gitu ya.
lalu mematuhi perintah dari orang tua. Nah, ini justru yang wajib atau yang harus kita lakukan sebagai anak di lingkungan rumah. Kalau pergi bermain boleh-boleh saja, tetapi harus ada waktunya. Namun itu bukan kewajiban kita ya di lingkungan rumah. Jadi yang benar adalah yang mematuhi perintah dari orang tua. Berikutnya, nomor 10. Contoh tindakan tidak memanfaatkan energi ialah A. Dokter mengeluarkan tenaga untuk memeriksa pasien. B. Guru mengeluarkan tenaga untuk mengajar murid. C. Energi panas digunakan untuk bermain kembang api. D. Panas matahari digunakan petani untuk mengeringkan padi. Contoh tindakan yang tidak memanfaatkan energi. Jadi kalau dokter mengeluarkan tenaga untuk memeriksa pasien, itu benar ya. Kalau guru mengeluarkan tenaga untuk mengajar murid, itu juga benar karena seorang guru itu butuh tenaga untuk mengajar murid. Tenaganya seperti apa? Bersumber dari makanan dan minuman. Kalau energi panas digunakan untuk bermain kembang api. Nah, ini ya, bermain kembang api itu tidak dianjurkan dalam memanfaatkan energi. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Justru yang ada nanti ada dampak yang bisa diakibatkan oleh kembang api. Apalagi anak-anak yang terkadang lalai dalam bermain kembang api. Jadi yang benar adalah tindakan yang tidak memanfaatkan energi, itu adalah yang energi panas digunakan untuk bermain kembang api. Kalau panas matahari digunakan petani untuk mengeringkan padi, itu benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke tema 6 ya, tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Soal yang pertama, apa yang harus kamu lakukan jika ada salah satu teman kamu mencoret tembok sekolah? A. Mencela, B. Membiarkan dia mencoret tembok, C. Memarahi, D. Menegur dengan baik dan sopan. Jadi tindakan yang tepat jika ada teman kita yang mencoret tembok, yang benar adalah yang menegur dengan baik ya. Kalau membiarkan dia mencoret tembok, justru kita bersikap acuh tak acuh atau bersikap bodoh amat sama orang yang melakukan kesalahan. Jadi itu tidak baik. Jangan dilakukan ya. Salah satu hak kalian dalam memanfaatkan energi listrik yang ada adalah A. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, B. Mendapatkan penerangan yang cukup saat malam hari, C. Membuang makanan yang tidak kamu suka, D. Mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, pertanyaannya adalah hak itu yang kita dapatkan. Nah, karena hak itu adalah yang kita dapatkan, jadi jawaban yang benar adalah mendapatkan penerangan yang cukup saat malam hari. Yang A itu tidak ada hubungannya dengan memanfaatkan energi ya, jadi yang A jawabannya kurang tepat. Kalau yang C juga kurang tepat. Yang D ini adalah kewajiban, bukan hak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita langsung aja ke soal berikutnya. Nomor 3. Contoh permainan di bawah ini yang tidak menggunakan energi listrik adalah A. Main di komputer, B. Bermain petak umpet, C. Bermain HP, D. Bermain game online. Nah, jawaban yang benar adalah yang tidak menggunakan energi listrik itu bermain petak umpet ya. Kalau bermain di komputer itu dia menggunakan listrik. Listriknya diubah jadi apa? Iya, jadi layar, suatu layar, cahaya dan juga suara ya. Di komputer bisa mengeluarkan gambar dan juga suara. Bermain HP juga. Kalau game online juga dia menggunakan listrik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Air menjadi salah satu kebutuhan utama manusia, antara lain sebagai A. Sumber minuman, B. Sumber kekayaan, C. Sumber penghasilan, dan D. Sumber makanan. Karena yang ditanyakan adalah air, jadi jawaban yang tepat adalah sumber minuman ya.
karena minuman itu bersumber dari air. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Anggit diberi hak oleh ibunya untuk menonton televisi. Namun, ia juga punya kewajiban ketika menonton televisi, yaitu A. Menonton sampai malam, B. Mematikan jika sudah tidak ditonton, C. Membiarkannya tetap hidup, D. Menonton televisi dengan suara keras sekali. Nah, kewajiban yang harus dilakukan oleh Anggit ketika menonton televisi adalah mematikan jika sudah tidak ditonton. Kalau yang A, C, dan D itu adalah pemborosan energi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Manusia berhak menggunakan sumber energi, namun juga punya kewajiban untuk A. Melestarikannya, B. Menjualnya, C. Menguasainya, D. Menghabiskannya. Jadi, kewajiban terhadap sumber energi adalah yang benar itu melestarikan. Melestarikannya itu berarti menjaga agar sumber energi itu tetap ada. Dengan cara apa? Dengan cara menghemat sumber energi. Kalau untuk menjual, menguasai, dan menghabiskannya itu tidak tepat ya. Jadi jawabannya adalah melestarikannya. Oke, langsung aja kita ke soal berikutnya. Salah satu kewajiban manusia atas energi yang didapatkan di bumi adalah A. Menjaga dengan baik, B. Menggunakan energi dengan bijak, C. Menggunakan energi sepuasnya, D. Bersifat masa bodoh. Jawaban yang tepat terhadap kewajiban manusia atas energi yang didapatkan itu adalah yang B. Jadi jawaban yang benar adalah yang menggunakan energi dengan bijak. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu hak kalian dalam memanfaatkan energi listrik yang ada adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan penerangan yang cukup saat malam hari, membuang makanan yang tidak kamu suka, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Hak yang kita dapatkan dalam memanfaatkan energi listrik yang ada itu adalah yang mendapatkan penerangan yang cukup saat malam hari. Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 9. Apa yang harus kamu lakukan jika ada salah satu teman kamu mencoret tembok sekolah? A. Mencela, B. Memarahi, C. Membiarkan dia mencoret tembok, D. Menegur dengan baik dan sopan. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah menegur dengan baik dan sopan. Kita langsung ke soal nomor 10. Salah satu kewajiban manusia atas energi yang didapatkan di bumi adalah A. Menjaga dengan baik, B. Menggunakan energi dengan bijak, C. Menggunakan energi sepuasnya, D. Bersifat masa bodoh. Nah, yang benar adalah menggunakan energi dengan bijak. Oke, kita masuk ke tema 7. Soal yang pertama, hal positif akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan yang benar adalah A. Menghargai perbedaan, B. Memaksa kehendak, C. Memicu pertengkaran, D. Tumbuhnya sikap tinggi hati. Jadi hal yang positif ya. Nah, yang positif dari perbedaan sifat dan kebiasaan itu adalah menghargai perbedaan. Kalau memaksa kehendak berarti kita memaksakan supaya teman kita sama. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Memicu pertengkaran itu bukan hal yang positif. Jadi, memicu pertengkaran itu adalah hal atau akibat negatif. Jadi, yang bukan itu bukan ya. Lalu yang dia tumbuhnya sikap tinggi hati. Tinggi hati tadi apa? Iya, sombong. Bukan ya. Jadi sombong itu bukan hal yang positif. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 2. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Kolaborasi, B. Berdiskusi, C. Kerjasama, D. Kerja kelompok.
Nah, dengan adanya perbedaan kita dapat saling membantu. Selain itu, saling melengkapi. Saling membantu meskipun adanya perbedaan. Jadi jawaban yang benar adalah kerjasama ya. Kita ke soal nomor 3. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Dengan adanya perbedaan, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini, lambang semboyan negara Indonesia yang benar adalah A. Burung Raja Wali, B. Kepala Banteng, C. Burung Garuda, D. Harimau. Jadi, lambang negara Indonesia yang benar adalah burung Garuda, di mana burung Garuda memiliki perisai yang ada di perut atau di tengah burung Garuda yang menggambarkan 5 Pancasila. Lalu di kaki burung Garuda itu mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Soal berikutnya nomor 4. Vanes mengajak Cakra untuk minum jus di kantin sekolah. Cakra menolak ajakan Vanes. Maaf Vanes, aku tidak suka minum jus. Aku lebih suka minum susu coklat, kata Cakra. Tanggapan yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Ayolah Cak, sedikit saja. B. Bohong, kemarin aku lihat kamu minum jus. C. Oh maaf ya Cak, aku tidak tahu kalau kamu tidak suka jus. D. Sip, kamu mau pesan jus apa Cak? Jadi jawaban yang tepat adalah yang oh maaf ya Cak, aku tidak tahu kalau kamu tidak suka jus. Jadi kita harus menghargai perbedaan meskipun kita sedang minum jus, tetapi ketika teman kita tidak mau atau tidak suka, kita tidak boleh memaksakan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan A. Rumah dan kendaraan, B. Makanan dan pakaian, C. Bantuan orang lain, D. Handphone. Karena di sini konteks soalnya adalah makhluk sosial, jadi manusia itu memerlukan bantuan orang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kita memiliki teman masing-masing yang memiliki cita-cita yang berbeda. Sikap kita adalah A. Menghargai, B. Menasehati, C. Meniru, D. Memaksakan kehendak. Sikap yang benar yang kita lakukan adalah menghargai atas perbedaan cita-cita yang kita punya terhadap orang lain. Jadi, tidak masalah jika teman kita memiliki cita-cita sebagai guru, meskipun kita memiliki cita-cita sebagai dokter. Jadi, tidak masalah dan tidak apa-apa. Kita justru dengan perbedaan itu membuat kita lebih saling menghormati dan bersatu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Saling memahami dan menerima setiap perbedaan dan keberagaman. Contoh pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4. Saling memahami dan menerima setiap perbedaan. Karena apa? Untuk menjaga persatuan. Kalau kita saling menghormati, menghargai, kita akan bersatu, akan rukun kehidupan kita. Jadi, pengamalan yang benar adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Sikap bersatu dalam keberagaman akan menciptakan A. Perselisihan, B. Kerukunan, C. Perpecahan, D. Pertentangan. Sikap bersatu dalam keberagaman akan menciptakan kerukunan atau kedamaian atau persatuan. Kalau yang perselisihan, perpecahan, pertentangan itu bukan ya. Soal nomor 9. Sikap tenggang rasa merupakan pengamalan sila ke A3, B4, C5, D2. Pengamalan sila keberapa tentang tenggang rasa atau saling menghormati? Iya, jadi jawabannya adalah yang sila ketiga. Kenapa kok sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia?
Indonesia karena dengan sikap tenggang rasa atau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada itu akan menjaga kerukunan dan persatuan Indonesia. Sekarang soal nomor 10. Dampak positif adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi adalah A. Memecah antar suku, B. Memperkaya wawasan, C. Menimbulkan perdebatan, D. Menjaga lingkungan. Tentang perkembangan teknologi itu akan berdampak positif kepada orang atau kepada setiap manusia adalah memperkaya wawasan. Jadi setiap orang akan memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan berikutnya. Di sini yang akan kita bahas adalah tema 8, yaitu tentang pramuka. Pembahasan yang terakhir ya. Yang pertama, lambang gerakan pramuka adalah A. Pohon kelapa, B. Tunas kelapa, C. Biji kelapa, dan D. Daun kelapa. Lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Naila berusia 9 tahun. Saat duduk di kelas 3, maka ketika masuk pramuka, ia menjadi pramuka A. Siaga, B. Penegak, C. Penggalang, D. Pandega. Nah, karena Naila berusia 9 tahun, berarti Naila termasuk anggota pramuka yang siaga ya. Karena siaga itu adalah anggota pramuka yang berumur 6 sampai 10 tahun. Kalau penegak itu usia dari 16 sampai 19 tahun. Kalau penggalang itu umurnya dari 11 sampai 15 tahun. Kalau pandega di atasnya penegak, yaitu umur 20 sampai 25 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang siaga. Kita langsung aja ke soal nomor 3. Dalam kegiatan pramuka, para siswa diajarkan untuk bersikap A. Mandiri, B. Manja, C. Acuh, D. Pemarah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah bersikap mandiri ya, karena di kegiatan pramuka itu diajarkan sikap bagaimana bersikap terhadap alam, bagaimana bersikap jika terjadi mara bahaya di luar rumah, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang mandiri. Soal berikutnya nomor 4. Anggota pramuka dilatih untuk selalu A. Menjadi tentara Indonesia, B. Mencintai negara Indonesia, C. Membawa bendera Indonesia, D. Hormat kepada tiang bendera. Anggota pramuka itu dilatih untuk selalu mencintai negara Indonesia. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita bersikap mandiri, dengan cara kita bersikap cinta terhadap negara Indonesia, mempertahankan negara Indonesia. Di kegiatan pramuka juga diajarkan ada Trisatya, ada Dasa Dharma, di mana isinya salah satunya adalah sumpah anggota pramuka atau janji anggota pramuka untuk selalu mencintai dan membela negara Indonesia. Soal berikutnya nomor 5. Apa arti kata bineka? A. Bersatu, B. Bercerai, C. Berbeda-beda, D. Bersuku-suku. Bineka, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti bineka itu berbeda-beda ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6. Pramuka singkatan dari A. Pemuda untuk bangsa, B. Prakasa Muda Berkarya, C. Praja Muda Karana, D. Pramusiaga. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana ya. Oke, kita langsung aja ke nomor 7. Nah, lambang di samping memiliki arti bahwa A. Dilarang parkir, B. Dilarang belok kiri, C. Dilarang masuk, D.
D dilarang berhenti. Karena ada tulisan P, sedangkan di garis merah itu berarti tanda larangan. Berarti dilarang untuk parkir ya, karena huruf P, parkir. Kalau dilarang belok kiri itu tanda lingkaran merah, ada garis panah belok kiri di garis, dilarang. Kalau dilarang masuk itu seperti ini ya, dilarang masuk. Kalau dilarang berhenti berarti ada lingkaran merah, ada tulisan S atau stop, dilarang berhenti. Jadi jawabannya adalah yang A, dilarang parkir. Kita ke soal selanjutnya nomor 8. Kelompok dalam pramuka siaga disebut A. Barung, B. Penegak, C. Baret, D. Pandega. Kelompok dalam pramuka siaga itu barung ya. Kalau penegak itu anggota pramuka yang usianya 16 sampai 19 tahun. Kalau baret itu adalah topi yang digunakan oleh laki-laki ya, anggota laki-laki. Kalau pandega itu anggota pramuka yang usianya lebih dari penegak, yaitu 20 sampai 25 tahun. Nomor selanjutnya, nomor 9. Pramuka mengajarkan kepada murid agar hidup A. santai, B. bergembira, C. berpetualang, D. mandiri. Pramuka mengajarkan kepada murid agar hidup mandiri, tidak menyusahkan orang lain, tapi tidak lepas dengan bantuan orang lain ya. Jadi hidupnya mandiri, bisa apa-apa sendiri, namun tidak lepas dengan bantuan orang lain. Jadi tidak boleh sombong ya, meskipun sudah bisa hidup mandiri, tetapi tidak lepas dari bantuan orang lain. Kita ke soal yang terakhir ya, nomor 10. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka A. bermain, B. belanja, C. berbakti, D. berkarya. Nah, pramuka itu arti jiwa muda yang suka berkarya atau menghasilkan suatu karya. Karyanya bisa beraneka macam jenisnya ya, bisa berprestasi, bisa melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, oke, itu saja ya yang dapat kita bahas untuk latihan soal ulangan kenaikan kelas 3. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang sudah kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!